keren banget ya. Sahabat, baru saja kita lihat ya. Karya yang sangat luar biasa dari sahabat saya yang sudah dibawakan oleh model-model cantik, yaitu beragam tas dari bahan baku pelepah pisang. Karya dari sahabat saya Endang Sri Sukesi. Dari sampah menjadi karya, inilah yang dilakukan oleh Endang Sri Sukesi sejak tahun 2021. Melihat tumpukan sampah pelepah pisang di halaman rumah menginspirasi Endang untuk menjadikannya produk fashion. Lantas jadilah tas cantik dari pelepah pisang. Memadukan limbah kayu dan pelepah pisang membuat tampilan tas karya perempuan asal Depok, kelahiran Kudus 11 Januari 1971 ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Inilah yang kemudian membuat produk Endang laris manis di pasaran dan lolos ajang kurasi Craft se-Indonesia. Wah, di rumah saya sekarang ini banyak banget ya beragam kerajinan dari bahan dasar pelepah pisang ya. Wah, ini Bu, kalau lihat ide kreativitasnya dari mana sih? Dari sampah di belakang rumah, itu banyak banget pelepah pisang yang apa? Ya kita kayaknya bisa dimanfaatin gitu lah ya. Gitu kan, kayak bisa dimanfaatin. Seperti halnya bubur koran kan, kita coba. Karena itu ada seratnya, saya tertariknya karena bisa jadi sesuatu. Dari situlah, dari mulai sampah di belakang rumah berserakan, lalu Ibu langsung muncul, gimana kalau kita coba-coba gitu ya? Dan sampai menemukan karya kerajinan dari bahan dasar pelepah pisang ini butuh waktu berapa lama, Bu? Ini kita start di Desember 2021 sebenarnya. Itu uji coba terus sampai aha, dapet nih jadi tas gitu. Karena saya tuh seneng yang unik. Pas mau pergi ke acara party, kok kayaknya tasnya gitu-gitu aja gitu kan. Terus tiba-tiba saya dengan suami coba-coba deh ini bikin sesuatu yang berbeda. Wow, jadi ada kebutuhan dulu, lihat kondisi di lingkungan sekitar, muncullah kreativitas itu ya. Nah, kalau lihat dari apa yang ditampilkan di rumah saya ini, bahan kerajinan dari yang Ibu buat nih, yang paling sulit yang mana, Ibu? Yang paling sulit ada di sebelah sana. Oh, ada di sebelah sini. Mungkin cerita ke sahabat di rumah dulu nih, Bu. Kalau yang satu-satu dulu ya. Kalau yang ini nih, apa tingkat kesulitannya, Bu? Bentuk lekukannya. Bentuknya ya. Lekuknya ya. Dan untuk mendapatkan kayu triplex yang bekas ini yang agak sulit. Oh. Kalau ini kan lapisan kita bisa cari ya. Kalau ini nih bener-bener nungguin orang yang punya renovasi segala macam kita cari. Untuk dapat, wah, butuh waktu lama ya, Pak. Penyelesaiannya itu ya, finishingnya berarti yang nunggu yang ini ya. Tapi emang bentuknya, ini berapa hari, Bu? Ini waktu kita ngerjain bisa seminggu. Ini seminggu. Nah, kalau yang ini, Bu, kalau lihat dari bentuknya emang sulit ya sahabat di rumah ya. Kalau ini mungkin karena kita bikin lingkarannya ini yang agak susah. PR ya. Naik ya. Tapi kalau yang ininya juga sama kayak tadi? Ini sebelumnya? Sama untuk mendapatkan ini kan kita kalau dapat triplek bekas yang selembaran itu, ya alhamdulillah kita bisa bikin beberapa aksesoris buat tas yang lainnya gitu. Saya kembalikan dulu ya, Bu ya. Tadi kan bicara soal tingkat kesulitan nih, Bu. Ya. Untuk dapat bentuk-bentuk seperti itu, imajinasi Ibu atau idenya dari mana, Bu? Kebetulan saya ada tim. Okay. Saya, suami, dan ada satu teman. Ya udah kita mungkin karena kebanyakan nongkrong di COVID ya, kita nggak bisa kemana-mana. Dan Ibu juga penggemar tas kayaknya. Jadi muncullah ya bentuknya ada setengah lingkaran tadi ya, ada lekukan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan paling sulit tuh, Bu. Yang paling mudah pengerjaannya mungkin waktunya lebih singkat gitu dibandingkan tadi. Ini semua karena tergantung sama cuaca matahari ya, Kak Michael. Iya. Karena pelepah pisang itu kan harus benar-benar kering. Iya. Terus dapetin triplexnya pun juga harus yang udah bekas, karena yang baru nggak bisa. Oh gitu karena ya? Itu harus 0% dari kadar airnya. Kadar airnya harus 0%. Jadi emang dia baru bisa justru nggak bisa, harus yang nyari yang bekas gitu ya. Yang paling mudah yang mana, Bu? Wah. Mudah-mudahan ini ya. Oh, Ibu. Nah ini
Kalau dilihat juga ada lekukannya, Bu. Ya. Tapi mungkin ukurannya kali ya menentukan ini nggak terlalu sulit gitu ya. Ya mungkin karena gimana ya? Agak-agak standar aja sih bentuknya. Bentuknya. Kita nggak sampai yang dibuat yang Lengkung yang kayak lengkung, tadi ya. atau lingkaran Ya, gitu ya betul. tadi ya. Ini kira-kira pengerjaannya berapa lama, Bu? ini sekitar 2-3 hari ya. 2-3 hari. Oh, ini lebih cepat. Karena kan masing-masing dari kita tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kurang lebih 1 hari ada 1-2 tas begitu ya, Bu ya? Ya. Wow. Kalau udah lihat karyanya sangat luar biasa begini, berarti kan peminatnya banyak nih, Bu. Menembus pangsa pasar kemana aja nih? Kalau tembusannya kebetulan ada di salah satu toko. Jadi toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan begitu ya. Ya. Kalau tadi kan kita udah lihat aneka karya dari Ibu yaitu tas ya. Kemudian kalau pagi ini buat sahabat di rumah, Ibu membuat dompet dari bahan baku pelepah pisang. Insya Allah kita coba yuk. Bisa? Yuk. Tapi Oke. dibantu ya Kak Mike. Pastinya, boleh dong. Mungkin bahan-bahannya dulu Bu, apa nih? Oke, bahannya dompetnya karena pelepah pisang. Jadi pelepah pisang ini yang sudah kita harus yang kering itu kita cuci dulu. Setelah dicuci bersih, kita cacah-cacah atau dia kita gunting-gunting sesuai dengan keinginan. Direndam di dalam wadah, berikut dengan lem putih ini, lalu dengan sabun colek. Dengan sabun Fungsinya buat colek. apa tuh Bu, Ya. kalau sabun colek? Dia sebenarnya membantu untuk merekatkan juga sih. Oke. Ya. Oke. Sama agak bleaching ya mungkin ya. Oke. Agak bleaching dan ini Siap. ada air biasa aja. Oke. Terus yang di sebelah sana Bu? Nah ini pernis untuk finishing terakhir. Kalau Oke. untuk proses yang ini itu memakan waktu 2-3 hari untuk perendaman. Seperti ini nih. Ya. Dibiarkan jadi udah Terbuka campur, sih, terbuka, ya, sudah terbuka. 2-3 hari. 2-3 hari. Oke. Terus baru kita keringkan. Berarti kita udah bahan-bahannya sudah ya sahabat di rumah ya. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapannya ya Bu Nah ya. ini proses setelah jadi bubur tadi Iya. kita apa sih namanya jembarin ya di sini. Iya, Dijembarin dijemur begitu ya, Bu? dijemur. Ini dijemur. Iya. Kita ratakan. Iya. Kita ratakan di sini. Terus ini kenapa pakai kasa? Heeh. Karena supaya airnya tuh biar. Atas gitu ya. Ah, Oke. Setelah ini apa lagi Bu? Nah kalau ini kita kalau udah mau masuk ke proses pembuatan dompet, kita harus ngelem dulu di awal. Kita lem dulu. Yuk kita lem. Yuk kita ngelem dulu. Ini kadang-kadang dibantu juga dengan hair dryer bisa ya. Untuk dikeringkan gitu ya. Mungkin itu lebih cepat gitu ya Bu ya. Oke. Ini kan ini sebenarnya bisa untuk melapisi supaya ini nggak susah kan. Iya, Nah, kayak karpet ya. ini. Iya. Nah ini ditempel aja di atasnya. Oh. Ini kita tunggu kering. Tunggu kering. Kita bisa masuk tahap yang ke Berikutnya ya. Ini kita main lem lagi nih Kak. Oke. Kita bisa sih sebenarnya nambahin supaya untuk nguatin pakai lem Korea ini. Oke. Bisa. Ada ya tergantung ya lemnya ya. Untuk sekarang lem putih ya Bu. Ya. Oke. Bentar. Kalau ini mungkin karena kita bikin Lingkaran. lingkarannya ini yang agak susah. PR ya? Sama ya. Oke. Kita lem lagi sahabat di rumah. Oke. Jepit jemuran. Ibu-ibu kalau anaknya lagi main-main kayak gini, Ya. kalau nyariin jemuran, Ya. itu Ada pasti lah. lagi dipakai sama anak. Ya. Kira-kira gini ya. Oke, dipotong kurang lebih rata begitu ya Bu ya? Ya. Lebih dalam dari bagian luarnya ya. Iya. Karena biar untuk proses lem selanjutnya. Ini bagian dalam ya. Nanti ditempel lagi untuk bagian luarnya begitu ya. Prosesnya panjang ya Bu ya? Ada yang sudah jadi belum Bu? Yang setengah Nah, jadi maksudnya saya. ini. Oh ini dia yang setengah jadi ya. Oke. Ini saya bawa yang sudah setengah jadi. Ya. Ini cara melekupnya ini nggak susah-susah, kita pakai ini aja. Oh botol bekas, plastik ya. untuk bantu untuk melekukannya. Oke. Ini juga tetap harus dirapikan kan? Iya, rapikan. Dirapikan. Ah, Itu gue udah siapin untuk pinggir-pinggirnya ini. ya. Ini harus kita gunting-gunting semua Ya. juga. Rapi. Nutup ya di Tutup. sini ya buat di Ya, sampingnya betul. begini ya. Ya. Oh ini ya benar juga.
Ini untuk tutupnya Kak, Itu untuk? untuk tutupnya nanti. Oh, tutupnya seperti ini. Oke, wow. Lalu tinggal finishingnya jadi deh sahabat di rumah. Nah, udah ada yang jadinya Bu ya? Oke. Wow, ini dia nih. Wah, keren banget. Wow, jadinya seperti ini. Ini dia nih hasil karya dari Ibu Endang. Tas dengan bahan baku pelepah pisang. Wow, luar biasa. Dan jangan kemana-mana sahabat, habis ini kita akan lihat ragam kerajinan yang lain berdasarkan bahan dasar pelepah pisang. Tetaplah di Mike Acara Luar Biasa. Ini berapa, kalau emang ini dikategorikan sulit, kenapa? Waktu pengerjaannya yang lama atau gimana?